Pertama misalnya soal kritik Al-Quran terhadap ajaran Kristen. Ini juga persoalan yang banyak dibahas baik oleh para apologet Kristen maupun oleh sebagian kecil kelompok Muslim yang kerap terlibat dalam interfaith dialogue atau dialog lintas iman ya. Kemudian isu kedua adalah menyangkut soal klaim keselamatan dalam Islam. Anda mungkin menyimak sampai sekarang orang-orang yang mengatakan ya Islam itu bukan satu-satunya agama yang benar. Agama yang benar itu nggak cuma Islam lah. Yahudi, Kristen masa nanti mereka dianggap ahli neraka semua kan kira-kira begitu. Masa Tuhan itu kan katanya Maha Pengasih, tapi kenapa surga hanya untuk orang Muslim doang? Itu pertanyaan-pertanyaan sampai sekarang tuh masih mengemuka gitu loh. Nah, kemudian hal yang ketiga soal pemalsuan kitab suci. Jadi klaim Al-Quran bahwa kelompok Yahudi dan Kristen itu sudah memalsukan kitab sucinya dan karena itu kita tidak mengklaim dua kitab suci itu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai kitab suci yang otentik. Ya, nah, Profesor Murim Siri itu ada kesan kuat bahwa beliau tuh ingin menolak klaim tersebut gitu loh. Ingin meminta umat muslim untuk meninjau ulang apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu. Seolah-olah tuduhan adanya pemalsuan itu sebagai fitnah gitu loh. Nanti saya akan masuk ke dalam poin yang satu ini nih, soal fitnah atau tuduhan itu. Nah, kemudian yang terakhir itu soal ayat-ayat yang sering disalah tafsirkan oleh sebagian pihak. Terutama orang-orang yang terjebak paham terorisme. Mereka kan suka menjustifikasi tindakan-tindakan biadab mereka itu dengan sejumlah ayat Al-Quran. Banyak tuh ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dijadikan sandaran oleh kaum jihadis, oleh kaum teroris ya. Itu kan membuka kesalahpahaman yang luar biasa tentang Islam, salah paham tentang beberapa ayat itu. Nah, saya berusaha untuk meluruskan pemahaman itu, mengambil kira-kira beberapa ayat yang selama ini sering disalah tafsirkan. Nah, saya jelaskan bagaimana penjelasan para ulama menyangkut ayat-ayat itu. Baik, saya akan menyorot mungkin dua, kalau cukup waktu mungkin cukup dua atau tiga isu ya yang ada dalam buku ini. Karena audiens yang sedang saya hadapi sekarang adalah orang-orang yang sudah membaca buku, karena itu saya akan merangkum ke dalam beberapa poin-poin inti saja ya, supaya nanti diskusi ke depan. Begini, yang pertama soal kritik Al-Quran terhadap ajaran Kristen. Ya, teman-teman sekalian, banyak di luar sana tuh orang yang punya anggapan bahwa entah itu dari kaum apologet Kristen yang mungkin membaca sedikit Al-Quran ataupun kelompok Muslim yang terlibat dalam dialog antar iman, mereka itu termasuk Profesor Muin Siri ya, mereka berkesimpulan bahwa kritik Al-Quran terhadap ajaran Kristen itu tidak relevan ditujukan kepada orang Kristen mayoritas di zaman sekarang, itu loh intinya. Jadi apa yang disampaikan Quran itu beda dengan keyakinan yang dianut oleh umat Kristen. Saya bicara umat Kristen di sini, umat Kristen mayoritas ya, yang menganut ajaran Trinitas, konsep ketuhanannya. Trinitas itu ya Tuhan satu. Kalau kita nanya sama orang Kristen, berapa Tuhan kamu? Tuhan kamu satu, Tuhan saya satu. Mereka akan jawab begitu. Di Mesir sendiri waktu saya kuliah, para pendeta Kristen Koptik mengatakan Bismillahil Wahid, demi nama Tuhan yang satu. Jadi orang Kristen mengakui Tuhan mereka itu satu, dan kita juga mengetahui itu. Tapi masalahnya Tuhan yang satu itu dirumuskan dengan tiga pribadi, tiga oknum, tiga hipotesis ya. Tiga hipotesis itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, masing-masing dari tiga pribadi ini disebut sebagai Tuhan gitu loh. Saya tidak sedang berbicara akidah Kristen yang dirumuskan oleh para teolog Muslim. Yang saya sertakan di buku itu, di buku yang ada di hadapan Anda itu rujukan kepada kitab-kitab atau buku-buku orang Kristen sendiri. Saya mengutip para pendeta Kristen Koptik, saya mengutip para apologet di situ, yang berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya. Orang Kristen mengatakan begitu, Tuhan satu dengan tiga pribadi. Nah, bagi Munim Siri dan orang-orang yang sealiran dengan beliau gitu, beliau menganggap bahwa ya kritik Al-Quran itu beda dengan keyakinan yang dirumuskan sama orang Kristen gitu loh. Itu satu poin ya. Berbeda antara apa yang dikatakan Quran dengan yang diyakini oleh orang Kristen.
Karena adanya perbedaan itulah Profesor Munim itu memunculkan istilah polemik. Nah, yang perlu Anda tahu, dan saya juga sudah jelaskan di buku ini, polemik versi beliau itu bukan cuma mengkritik. Ya kalau mengkritik, memang Quran faktanya mengkritik kok. Orang juga semua tahu gitu loh. Quran mengkritik akidah Kristen. Tapi masalahnya itu muncul ketika istilah polemik itu, seperti yang saya sadur di buku-buku yang beliau tulis sendiri, itu bukan sebatas mengkritik, tapi mengkritik secara distortif, secara melebih-lebihkan. Kritik yang melebih-lebihkan polemik itu, yang tujuannya adalah memenangkan perdebatan. Permisalan yang mungkin beberapa kali saya sampaikan ya, pernah di podcast Kaifa juga kan pernah saya sampaikan, tapi tidak apa-apa kita sampaikan ulang. Dan ini permisalan yang beliau sampaikan sendiri gitu loh. Mana polemik itu artinya apa? Maksud apa maksudnya Al-Quran berpolemik dengan orang Kristen itu maksudnya apa? Anda suka ziarah kubur. Saya katakanlah orang Wahabi misalnya, yang anti dengan ziarah kubur. Oke, saya dengan Pak Irfan deh. Pak Irfan misalnya orang NU suka ziarah kubur, saya bukan orang Wahabi. Kemudian saya sama Pak Irfan terlibat dalam debat. Apakah ziarah kubur itu boleh atau tidak? Kira-kira begitu ya. Kemudian saya tahu Pak Irfan itu tidak menyembah kuburan. Pak Irfan tidak menyembah kuburan. Saya tahu itu. Kemudian hanya karena saya ingin menang debat dengan Pak Irfan, pandangan Pak Irfan itu saya lebih-lebihkan. Saya lebih-lebihkan, saya fitnah lah intinya begitu kan intinya. Saya tuduh dia sebagai penyembah kuburan, padahal dia nggak nyembah kuburan, saya juga tahu. Tapi supaya saya menang debat sama Pak Irfan, supaya saya mencitrakan Pak Irfan itu buruk seburuk-buruknya, dikatakanlah dia penyembah kuburan, padahal saya tahu dia bukan penyembah kuburan. Polemik itu maksudnya begitu, istilah versi begitu. Jadi mengkritik secara melebih-lebihkan, saya membahasakannya kalau mau disederhanakan seperti yang, dan saya tidak sedang mengada-ngada ya. Jadi kutipan-kutipannya jelas di buku-buku beliau, baik buku Islam revisionis ataupun buku polemik kitab suci yang menjadi terjemahan disertasinya. Nah itu menjadi buku utama yang saya kritik, begitu. Ya itu jelas begitu. Jadi kritik yang melebih-lebihkan. Isinya itu kalau mau dibahasakan sesederhana artinya fitnah. Quran itu berisikan fitnah, gampangnya begitu. Fitnah terhadap orang Kristen. Kata Munim Siri, orang Kristen itu kan ngakunya percaya Tuhan. Sama Quran itu dilebih-lebihkan. Kalau mau diperjelas ya difitnah lah. Nauzubillah min zalik ya. Saya tidak mengatakan ini sebagai sesuatu yang saya amini, tapi inilah pandangan yang bersangkutan kalau mau diperjelas. Quran itu orang Kristen itu difitnah sebagai penyembah tiga Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan retorika polemik itu. Contoh lainnya seperti yang bisa Anda baca juga kutipannya di buku saya. Orang musyrik itu, kata Profesor Munim Siri itu, orang musyrik itu sebetulnya pandangan agak gila sebetulnya. Coba Anda lihat, orang musyrik itu, kata beliau, orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itulah orang-orang musyrik di Mekah itu mereka itu penganut agama tauhid. Tapi sama Quran dimusyrik-musyrikan gitu loh, difitnah sebagai orang musyrik. Tujuannya supaya Quran memenangkan perdebatan dengan mereka. Ya, dalam komunikasi sehari-hari dalam perdebatan kita sebagai sesama manusia, kritik semacam itu kan bukan kritik yang jujur gitu loh. Itu kan fitnah jelas. Anda tuh ketika mengkritik seseorang nggak boleh melebih-lebihkan pandangannya hanya karena ingin menang debat dengan dia. Itu kan perbuatan tercela gitu loh. Hanya karena ingin menang debat, terus kita mendistorsi pandangan orang lain supaya kita keluar sebagai pemenang. Itu kan tindakan tercela. Dan itulah yang dialamatkan oleh beliau kepada kitab sucinya umat muslim. Artinya, ketika mengatakan Al-Quran berpolemik dalam arti yang seperti itu sama saja dengan Anda menuduh Tuhan telah berbuat fitnah kepada hamba-hambanya supaya dia menang debat dengan mereka. Kan konsekuensi logisnya begitu. Saya itu udah nulis beberapa kali tentang masalah itu, saya menunggu bantahan. Bagaimana itu bantahan? Emang faktanya begitu konsekuensi logisnya.